Pengertian dan sejarah masuknya Israiliyat. Secara bahasa, Israiliyat asal katanya Israil. Israil merupakan nama lain Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Adapun secara istilah, para ulama memberikan berbeda-beda definisi. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat yaitu kabar-kabar yang dinukil dari Bani Israel dari mayoritas kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sedangkan menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi yaitu kejadian atau kisah yang diriwayatkan bersumber dari orang-orang Bani Israel. Nah, masuknya kisah-kisah Israiliyat ke dalam tafsir Al-Quran diawali dengan pertumbuhan orang-orang Arab yang tidak diwarnai dengan ilmu pengetahuan, dan kebanyakan mereka adalah suku-suku yang tinggal di pelosok atau bawadi. Dan ditambah dengan berhijrah orang-orang Yahudi ke Jazirah Arab, kemudian bercampurnya mereka dalam budaya, bahasa, dan corak yang lainnya. Masuknya Israiliyat dalam tafsir Al-Quran sudah ada sejak masa sahabat. Namun, sahabat sangat berhati-hati mengambil riwayat Israiliyat, sehingga hanya sedikit riwayat Israiliyat yang mereka kutip. Ketika memasuki masa tabi'in, jumlah ahlul kitab semakin banyak yang masuk Islam, sehingga para tabi'in banyak mengambil riwayat Israiliyat dari mereka, dan pada masa tabi'in, perhatian para mufassir terhadap Israiliyat semakin banyak, sehingga kitab tafsir penuh dengan riwayat Israiliyat. Dan yang paling menyedihkan, para mufassir tidak menyeleksi dengan baik riwayat Israiliyat itu. Padahal, riwayat-riwayat Israiliyat itu terdapat riwayat yang tidak benar dan batil. Masuknya kisah-kisah Israiliyat juga disebabkan karena sering terjadi dialog antara ahlu kitab dengan para sahabat mengenai rincian-rincian kisah dalam Al-Quran. Karena biasanya Al-Quran hanya menyampaikan pokok-pokok kisahnya, sementara kitab Taurat dan Injil menceritakan secara panjang lebar dan lebih detail. Dan para sahabat menerima informasi dari ahlu kitab mengenai rincian tersebut selama tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Bahkan para sahabat terkadang menceritakan juga kisah itu kepada sahabat atau orang lain. Tokoh-tokoh Israiliyat. Dari mayoritas sumber maupun kebanyakan riwayat, Israiliyat selalu dikaitkan dengan 4 tokohnya yang bernama, yaitu Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akbar, Wahab bin Munabbih, dan Abdul Malik bin Abdul Aziz ibnu Jurayj. Para ulama berbeda pendapat dalam mengakui dan mempercayai ahli kitab tersebut. Ada yang mencela atau menolak, dan ada pula yang mempercayai atau menerima. Perbedaan pendapat paling besar ialah mengenai Ka'ab al-Akbar, sedangkan Abdullah ibnu Salam adalah orang yang paling pandai dan paling tinggi kedudukannya. Karena itu, Imam Bukhari dan ahli hadis lainnya mempercayainya. Di samping itu, kepadanya tidak dituduhkan hal-hal buruk seperti yang dituduhkan pada Ka'ab al-Akbar dan Wahab ibnu Munabbih. Dalam menyikapi riwayat-riwayat Israiliyat tersebut, secara umum para ulama berbeda pendapat antara melarang dan membolehkan menggunakan serta mengutip riwayat Israiliyat. Masing-masing dari mereka tentunya mempunyai dalil yang kuat atas apa yang mereka sampaikan. Para ulama yang melarang mengutip dari riwayat Israiliyat merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu qala Rasulullah SAW, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Artinya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami. Dari hadis ini dapat dijelaskan bahwa ketika mendapati riwayat-riwayat Israiliyat, Rasulullah memerintahkan untuk bertawakuf atau berhenti terhadap riwayat-riwayat Israiliyat. Maksudnya adalah jika ada riwayat Israiliyat yang kebenarannya tidak jelas, tidak berdasar dengan Al-Quran dan hadis, serta bertolak dengan Al-Quran dan hadis, maka Rasulullah memerintahkan untuk diam. Tidak boleh langsung membenarkannya, tetapi tidak boleh juga untuk menyalahkannya. Adapun para ulama yang bolehkan mengutip riwayat Israiliyat, mereka merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Artinya, sampaikanlah olehmu apa yang kalian dapatkan dariku. Walaupun satu ayat, ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada dosa di dalamnya. Barang siapa berbohong kepadaku, maka bersiaplah untuk mengambil tempat di neraka. Nah, dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk mengutip riwayat Israiliyat, namun tetap riwayat Israiliyat yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jika diperhatikan dari dua dalil yang disampaikan oleh para ulama yang membolehkan periwayatan Israiliyat dan yang melarang periwayatannya, maka sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan. Sebab para ulama yang membolehkan periwayatan Israiliyat pun tetap mensyaratkan bahwa riwayat Israiliyat tersebut harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mereka meriwayatkan Israiliyat setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW. Itu pun sangat-sangat hati-hati atau selektif sekali. Yang kedua, mereka menolak segala sesuatu riwayat yang menyangkut masalah akidah dan syariat Islam atau hukum Islam. Yang ketiga, tidak meriwayatkan sesuatu yang telah dijelaskan oleh Nabi secara tuntas. Yang keempat, meninggalkan kisah Israiliyat yang merusak perihal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang dianggap tidak bermanfaat bagi kemajuan kehidupan umat Islam. Yang kelima, menolak segala perkataan ahli kitab atau yang fasik serta riwayat ajarannya yang berasal atau bersumber dari mereka yang isi kisahnya bertentangan dengan akal sehat, yakni ajaran Islam. Contoh Israiliyat yang sahih seperti riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari Ibnu Jarir At-Tabari, dari Al-Muthanna, dari Utsman bin Umar, dari Fulay, dari Hilal bin Ali, dari Atta bin Abi Rabah. Atta berkata, yang artinya, aku bertemu Abdullah bin Amr bin As dan berkata kepadanya, ceritakanlah olehmu kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW yang diterangkan dalam kitab Taurat. Abdullah bin Amr berkata, ya, demi Allah, sesungguhnya sifat Rasulullah SAW di dalam Taurat sama seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan pemelihara orang-orang yang ummi. Engkau hambaku dan Rasulku, aku menamakanmu dengan Al-Mutawakil. Engkau Muhammad, tidak kasar dan tidak pula keras, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan mengampuni, dan Allah tidak akan mencabut nyawanya sebelum agama Islam tegak dan lurus, yaitu dengan ucapan La ilaha illallah. Lalu Allah akan membuka mata yang buta, membuka telinga yang tuli, membuka hati yang tertutup. Nah, selain contoh Israiliyat yang sahih, ada juga nih contoh Israiliyat yang dhaif, seperti athar yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad bin Abdurrahman dari Abi Hatim Ar-Razi. Kemudian dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menguraikan surah Qaf ayat 1. Kemudian ia berkata, sesungguhnya athar tersebut adalah athar yang gharib, yang tidak sahih, dan ia menganggapnya sebagai cerita khurafat Bani Israel. Sebagaimana seperti contoh yang telah kami paparkan ini, yang mana artinya dari Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, beliau berkata, ayahku telah menyampaikan kepadaku. Ia berkata, aku meriwayatkan dari Muhammad bin Ismail Al-Makhzumi. Ia berkata kepadaku, Raif bin Salim dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau berkata, Allah Ta'ala telah menciptakan setelah penciptaan bumi ini laut yang terbentang luas. Kemudian setelah menciptakan laut itu, Allah menciptakan sebuah gunung yang disebut Gunung Qaf. Lalu langit dunia diangkat dan ditegakkan di atasnya. Setelah menciptakan gunung tersebut, Allah menciptakan bumi yang serupa dengan bumi yang pertama hingga genap 7 bumi. Kemudian Allah menciptakan lagi laut yang terbentang di dalamnya, lalu menciptakan gunung lainnya yang juga disebut Gunung Qaf, dan langit kedua pun ditegakkan di atasnya. Begitu seterusnya hingga 7 bumi, 7 lautan, 7 gunung, dan 7 langit. Kemudian Ibnu Abbas berkata, penjelasan ini terdapat dalam firman Allah Ta'ala, walau ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi. Quran Surah Luqman ayat 27. Selain itu, terdapat kisah-kisah Israiliyat yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Antara lain, yang pertama, kisah Nabi Musa dan Khidir dalam tafsir Al-Munir. Ketika menafsirkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 60, Syekh Nawawi mengemukakan sebuah kisah berikut ini. Nabi Musa alaihissalam telah meyakini bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih pandai daripadanya.
Lalu Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba di muka bumi ini yang sangat tekun beribadah kepadaku, melebihi kamu, dan dia lebih pandai daripada kamu, yaitu Khidir." Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Tuanku, berilah aku petunjuk untuk menemuinya." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Ambillah seekor ikan asin dan pergilah ke tepi laut, sehingga engkau menjumpai sebuah batu besar. Di dekatnya ada mata air kehidupan, maka percikanlah airnya itu kepada ikan tersebut, sehingga ikan itu hidup kembali. Maka di sanalah engkau akan bertemu dengan Khidir." Kemudian Nabi Musa mengambil seekor ikan yang disimpannya di dalam sebuah keranjang. Kemudian ia berpesan kepada muridnya, Yusa bin Nun bin Afroyim bin Yusuf alaihissalam, "Apabila ikan itu menghilang, beritahulah aku." Lalu keduanya pergi berjalan. Kisah ini dipandang benar karena selain ada isyarat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi ayat 60 dan ayat-ayat sesudahnya atas kebenaran kisah tersebut. Juga kisah itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, selanjutnya ada kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dalam tafsir Tabari. Dalam Quran surah An-Naml ayat 44, Ibnu Jarir Al-Tabari menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Ia berkata, Sulaiman memerintahkan pembuatan istana dan setan-setan membuatnya dari kaca, seolah-olah seperti air jernih. Kemudian ia mengalirkan air di bawahnya. Singgasananya lalu diletakkan ke dalamnya. Ia pun duduk di atasnya, sementara burung-burung, jin, dan manusia bersimpuh di hadapannya. Lalu ia berkata, "Masuklah ke dalam istana untuk memperlihatkan kepadanya kerajaan yang lebih agung dari kerajaannya dan kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaannya." Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat 'an saqayha. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya tanpa ragu bahwa itu adalah air yang membuatnya akan tercebur. Lalu dikatakan kepadanya, "Masuklah, itu adalah istana yang terbuat dari kaca." Riwayat yang disebutkan di atas merupakan riwayat Israiliyat. Dilihat dari isi ceritanya yang terdengar aneh, dan dari sisi sanad bahwasannya cerita ini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih yang merupakan sumber primer dari riwayat Israiliyat. Hal ini sependapat dengan yang dikemukakan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Ia berkata, termasuk Israiliyat ialah apa yang disebutkan oleh sebagian mufassir ketika menafsirkan surah An-Naml ayat 4 ini. Ibnu Jarir, Al-Tha'labi, Al-Baghawi, Al-Khazin, dan lainnya menyebutkan Sulaiman ingin memperistri Balqis. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya kedua kakinya seperti kuku keledai dan dia adalah perempuan yang kedua betisnya berbulu. Maka Sulaiman memerintahkan para pembantunya untuk membangun sebuah istana dengan bentuk seperti ini. Ketika Balqis melihat istana, dia mengira bahwa istana tersebut adalah kolam air yang besar. Lalu dia menyingkap kedua betisnya untuk menceburkan diri ke dalamnya. Sulaiman melihat ternyata Balqis adalah manusia yang paling indah kaki dan betisnya. Hanya saja ia adalah perempuan yang memiliki kedua betis yang berbulu. Kemudian ia memberikan komentar bahwasanya ini merupakan suatu kebohongan yang nyata, karena mustahil bagi Nabi Sulaiman melakukan tipu daya ini agar dapat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah.